Pemirsa, setelah memblokir rekening Bank Dorman, PPATK sekarang memasukkan e-wallet dalam radar pengawasan. Pemblokiran disebut hanya dilakukan jika terindikasi terlibat aktivitas ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menegaskan pemblokiran e-wallet tidak akan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan ini hanya berlaku untuk e-wallet yang aktif dan diduga terlibat tindak pidana seperti perjudian online dan penipuan. Wacana pemblokiran e-wallet muncul setelah tindakan serupa terhadap rekening Bank Dorman yang memicu perdebatan di ruang publik. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pun mendesak PPATK untuk membatalkan rencana ini dengan alasan beresiko merugikan konsumen. YLKI juga meminta PPATK lebih transparan dalam menjelaskan dasar pemblokiran tersebut. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan rencana pemblokiran rekening e-wallet Dorman atau dompet digital Dorman, kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Danang Girindra Wardana. Halo, selamat sore Pak Danang. Selamat sore Ibu Sosa. Baik, Pak Danang, kita tahu bersama ya sebelumnya rekening bank yang tidak aktif atau dorman yang sempat dibekukan sementara. Nah, kemudian setelah dianalisa sudah mulai dibuka nih ya Pak, sudah ada 100 juta kalau tidak salah yang dibuka rekening dorman. Baru-baru ini PPATK menyebut akan mengkaji kemungkinan untuk memblokir rekening e-wallet yang dorman meskipun ada sejumlah ketentuan atau pelaksanaan secara selektif. Tanggapan Anda sebagai pengamat kebijakan publik seperti apa? Iya. Secara singkat kita bisa bilang bahwa PPATK ini agak sedikit melakukan tindakan yang berbahaya ya. Setelah kemarin pemblokiran yang mengakibatkan banyak korban dari masyarakat kecil, tentu saja ini harusnya menjadi satu bagian evaluasi agar bisa lebih berhati-hati nanti dalam menentukan sebuah kebijakan di masa depan. Karena itu juga salah satu yang dilanggar oleh PPATK adalah masa sosialisasi dari kebijakan tersebut yang berkesan begitu mendadak sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu tentang adanya upaya pemblokiran itu. Kemudian mereka yang dadakan-dadakan membutuhkan anggaran atau membutuhkan duit mereka sendiri yang disimpan di bank yang disebut dorman itu, kemudian mereka mengalami kesulitan. Nah, dalam konteksnya e-wallet ini bagaimana? E-wallet itu kan sistemnya sama, itu adalah uang simpanan masyarakat melalui e-wallet yang disebut dengan e-wallet itu. E-wallet ini juga ya mirip bank lah. Nah, kemudian kalau PPATK menerbitkan kebijakan yang sama seperti pada waktu implementasi rekening dorman kemarin, maka ya PPATK harusnya belajar bahwa itu sebuah kekeliruan yang sangat besar dan sangat berbahaya, bahkan di ujung-ujungnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, bukan hanya kepada PPATK sendiri, tetapi kepada pemerintah. Dan perbankan juga mengalami situasi yang sulit, mengingat beberapa wilayah yang terdampak itu kemudian terjadilah sedikit ras ya oleh masyarakat kecil. Nah, terkait dengan e-wallet ini ya kita benar-benar harus tegurlah sedikit kepada PPATK ya. Hati-hati terkait dengan rencana ini. Karena pengguna e-wallet itu siapa sih? Kita bisa identifikasi kok. E-wallet itu dipakai oleh rakyat kecil lah. Kita ini gitu. Untuk bayar barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sederhana. Tidak mungkin e-wallet bisa dipakai untuk beli sepeda motor misalnya. Betul.
kan dipakai untuk belanja yang kecil-kecil, dan ini harus menjadi satu atensi. Mau kemana targeting kegiatan atau rencana PPATK untuk membidik kalangan tertentu yang disebut dengan pemilik e-wallet yang dormant itu kan bukan kalangan high profile, Baik. bukan kalangan pejabat atau pengusaha besar. Nah, ini yang harus jadi satu concern. Targetingnya kemana? Kalau tujuannya untuk memberantas judol, apakah benar dan tepat dilakukan terhadap pemilik akun yang rata-rata masyarakat kecil? Saya juga baca YLKI menerbitkan lansiran ya, Baik. bahwa data-data yang dipakai itu dipakai oleh orang-orang kecil ya. Kata data juga keluarkan. Baik. 71% pemakainya orang-orang kecil yang punya duit sekitar 5 juta rupiah. It's nonsense untuk itu. Baik. Baik. Lantas Jadi kalau begitu, PPATK harusnya melihat. baik. Lantas harusnya PPATK tuh mengkoreksi diri ya terkait dengan kebijakan yang sebelumnya terkait dengan rekening bank, sekarang ingin mencoba ke e-wallet. Nah, pertanyaan saya mungkin Bapak, apakah Anda melihat sepertinya PPATK ini tengah coba-coba berbagai mode atau berbagai cara untuk dapat memberantas judi online, sehingga sepertinya kebijakannya seperti dirasa ya kurang matang. Setelah dari bank kita akan coba ke e-wallet. Ini ada proses pembentukan suatu kebijakan yang terburu-buru kan menurut Anda, atau ada yang kurang matang dari sisi mananya? Yang pertama, PPATK harus kembali kepada rohnya gitu. Tujuannya apa dibentuk PPATK ini? Ini kan tujuannya untuk melihat bagaimana transaksi keuangan, dan soal bahwa itu pencegahan judi online kan bukan ranahnya PPATK, dan penindakan judi online kan juga bukan ranahnya PPATK, itu ranah kepolisian atau cybercrime atau entitas aparat penegak hukum yang lain. Baik, tetapi Nah, jika PPATK bisa melakukan supply data kepada aparat penegak hukum untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, ini jangan sampai gegabah untuk melanggar atau melampaui kewenangan institusi penegak hukum yang lain. baik. Berarti suplai data yang Anda maksud kurang lebih kalau kita lihat secara strukturnya dari pihak kepolisian sebagai yang berwenang untuk menangani judi online ini memintakan dulu ya kepada PPATK, baru PPATK menyajikan suplai datanya, bukan PPATK yang melakukan penelusuran tersendiri baru menyampaikan ya. Terbalik ya Pak ya, kurang lebih seperti itu kah? Oh, betul. Betul. PPATK dalam konteks ini adalah memberikan suplai data atau informasi kepada aparat penegak hukum. Nah, PPATK juga memiliki kewenangan yang cukup kuat tuh. Misalnya kita bangga dengan PPATK yang pada waktu tahun lalu sempat mengeluarkan rekening gendut atau rekening-rekening besar yang menampung dugaan tindak pidana korupsi. Nah, konteks-konteks high profile inilah yang masyarakat butuhkan dari adanya PPATK, bukan sekedar hal-hal kecil yang kemudian menjadi nafkah hidup orang banyak gitu. Nah, Baik. kalau kita memiliki satu tujuan yang sama di situ, maka PPATK bisa mentargetkan aktivitasnya untuk mengarah kepada high profile crime, supaya muncul pencegahan. Kan PPATK bisa melihat rekening-rekening mana yang secara bisa diduga bahwa ini rekening penampung judol atau pemain judol judi online gitu kan. Baik. Karena transaksinya terus menerus, jumlahnya kecil-kecil tapi banyak. Nah, justru untuk menjadi satu bagian feeding kebijakan kepada aparat penegak hukum agar rekening-rekening ini ditindak secara prosedural sesuai dengan penindakan hukum. Tentu saja kepolisian mesti bekerja sama dengan perbankan. Baik. Baik. Berarti kita harapkan ya Bapak bersama-sama PPATK dapat melakukan review lagi terkait dengan rencana pemblokiran terhadap dompet digital tersebut, karena sepertinya kurang tepat sasaran jika ingin membidik terkait dengan kasus-kasus tindak pidana judol mungkin, dan juga beberapa tindak pidana lainnya yang mungkin menjadi target. Terima kasih Bapak Danang, pengamat kebijakan publik, telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.
Pemirsa, sebagaimana diketahui sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sempat melakukan pembekuan transaksi terhadap 122 juta rekening dorman atau tidak aktif. Kini PPATK menyebut seluruh proses analisis dari 122 juta rekening dorman tersebut yang dilakukan secara bertahap bersama dengan perbankan sejak 15 Mei 2025 telah rampung pada akhir bulan Juli. Sehingga PPATK telah mengaktifkan kembali sekitar 90% dari total rekening atau 100 juta rekening telah aktif kembali. Sedikit Pak. Apa aja Pak? Ini Pak tadi yang Setelah masyarakat bisa bernafas lega karena kebijakan penghentian sementara atau pembekuan transaksi pada ratusan juta rekening telah dicabut, kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berencana untuk melakukan pemblokiran terhadap dompet digital atau e-wallet dengan bersifat selektif. Sebelumnya diketahui, PPATK telah membekukan sementara rekening-rekening yang tidak memiliki riwayat transaksi dalam kurun waktu tertentu atau dorman. Pemblokiran sementara ini dilakukan oleh PPATK sejak 15 Mei 2025. PPATK beralasan pemblokiran dilakukan karena banyak rekening dorman dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal seperti praktik jual beli rekening hingga tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Konga mengatakan, pemblokiran rekening pasif ini sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah. Negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan nasabah, agar rekening yang tidak aktif selama beberapa waktu itu tidak digunakan untuk tindak pidana, tidak digunakan untuk transaksi narkoba, tidak digunakan untuk menampung uang hasil judi online dan seterusnya. Dan langkah apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukanlah tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir ini menemukan maraknya penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui atau disadari oleh pemiliknya menjadi target kejahatan. Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nomini sebagai rekening penampungan, transaksi narkoba, korupsi, serta pidana lainnya. Dana pada rekening dorman diambil secara melawan hukum, baik oleh internal ataupun pihak lain, dan rekening dorman yang tidak diketahui pemiliknya atau dia tidak pernah melakukan pengkinian data nasabah. Rekening dorman biasanya tidak melakukan transaksi selama 3 hingga 12 bulan berturut-turut. PPATK pun memperoleh data rekening dorman ini berdasarkan laporan dari perbankan. Total disebut ada 122 juta rekening dorman atau tidak aktif. Dan PPATK sendiri menemukan 140.000 rekening dorman selama lebih dari 10 tahun dengan nilai total Rp428,6 miliar. Tim Liputan Berita 1. Kita beralih ke informasi